Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Samsumet. Jadi di kesempatan kali ini, berhubung ini adalah akhir bulan, jadi saya akan membuat tutorial menyangkut dengan tutup buku sementara. Jadi trik kali ini yang saya buat itu saya input dari buku rekap besar ke rekap kecil untuk mempermudah tutup buku nanti. Oke. Untuk itu saksikan terus videonya, jangan di skip agar teman-teman dapat memahaminya. Ya, jadi ini adalah buku rekapnya yang nantinya saya input ke laptop atau saya pindahkan ke rekap kecil. Nanti saya pindahkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 29. Ini target tampilannya seperti ini. Ini saya kasih pindahkan, saya pindahkan per resort 1 2 3 4 5 6. Seperti inilah. Nah, nantinya saya pindahkan ke laptop. Atau kalau teman-teman tidak memiliki laptop atau komputer, bisa pindahkan ke buku, salah satu buku kecil, tapi buatnya per resort. Jadi resort 1 bukunya sendiri, resort 2 sampai dengan resort 6. Ataupun terserah dari teman-teman, kalau hanya memiliki 3 atau 4 resort berarti menggunakan buku hanya 3 atau 4. Oke. Ya, jadi langkah awal yang harus kita lakukan, yang pertama kita masuk dulu pada tabelnya. Jika teman-teman belum membuat tabel, maka tabelnya nantinya seperti ini. Tabel ini tabelnya per resort. Jadi untuk sorting sementaranya nanti tampilannya seperti ini. Sementara saya ini di bulan lalu, dicontoh di bulan lalu. Jadi jika teman-teman tidak memiliki komputer atau laptop, bisa pakai buku. Namun bukunya nanti dibuat per resort. Jadi contohnya seperti ini. Ini per resort. Ada tanggal, kemudian ada target, kemudian ada anggota, drop, baru, lama, kasbon, ada persen, ada sorting, kemudian di sini ada 1%, 5%, jumlah debit, jumlah drop nasabah baru, jumlah drop lama, jumlah dan tunai. Nantinya dibuat seperti ini. Jadi bisa juga dibuat di buku ataupun di komputer atau laptop. Karena di sini saya sudah buat tabelnya, kemudian rumusnya saya sudah buat. Jadi yang saya input masukkan hanya target, kemudian anggota, kasbon, sorting, kemudian jumlah drop baru dan lama. Jadi untuk hasil tunai 1%, 5%, persentase itu sudah saya buat rumus. Jadi nantinya secara otomatis hasilnya akan dapat tunai. Seperti itu. Untuk cara masukkan rumus di sini juga saya sudah buat videonya. Nanti bisa teman-teman cek di video-video saya yang telah lalu. Saya sudah buat cara untuk pasang rumusnya seperti apa. Jadi hasil yang nantinya saya input di sini nanti secara otomatis
dia akan masuk pada rekap. Jadi ini rekap keseluruhan, ini per resortnya, ini jumlah akhir dari keseluruhannya. Kemudian nanti secara otomatis juga dia akan berpindah ke sorting sementara. Jadi ini adalah sortingnya yang nantinya kita patokan pada saat tutup buku sementara atau 1 hari sebelum kita lakukan tutup buku. Seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengerti. Jadi ini per sortnya. Kemudian ini secara keseluruhan. Ya, yang pertama nih kita masuk dulu pada resort 1. Jadi saya akan buat per resort. Jadi teman-teman, langkah awal yang kita harus buat pertama tanggal. Jadi ini tanggalnya per minggu. Untuk kolom tanggalnya ini per minggu. Misalkan ini dari hari Senin, jadi kita masukkan tanggalnya per minggu. Kemudian untuk kolom penjumlahannya di minggu pertama kita pakai saja 2 kolom. Kemudian ini minggu kedua, karena ini kemarin bertepatan dengan libur lebaran, makanya di minggu kedua ini hanya 1 hari kita lakukan penagihan, yaitu di hari Senin. Makanya untuk dalam satu minggu itu hanya 1 hari, jadi di sini untuk kolomnya hanya tanggal 8. Kemudian untuk kolom jumlah ada 3 kolom. Tujuannya supaya nantinya dari hasil di minggu pertama ini ditaruh pada kolom tengah, kemudian ditambahkan dengan minggu kedua. Jadi jumlah dari minggu kedua ditambahkan dengan minggu pertama, maka hasilnya adalah nantinya ditaruh pada kolom untuk di minggu ketiga. Jadi nantinya ditaruh di kolom untuk minggu ketiga yang di tengah ini. Itu. Jadi langkah awal yang kita harus buat, kita masukkan tanggal dulu biar tidak keliru. Karena kadang-kadang ada juga tanggal merah dalam 1 minggu, kadang 6 hari, kadang 5 hari. Jadi kita harus perhatikan tanggalnya dulu. Setelah tanggalnya kita masukkan, tinggal kita input dari buku rekap. Yang pertama untuk resort 1 targetnya 1.515.000. Pendropan baru tidak ada, lama 4 orang. Kemudian kasbon. Untuk kasbon di sini yang kita masukkan yaitu kasbon pakai. Jadi beda kasbon pagi sama kasbon pakai. Untuk rumus tunainya sudah saya buat video, tinggal teman-teman cek aja di rumus tunai. Ini kasbon pakainya 1.379. Jadi ini sorting dibagikan dengan target, maka hasilnya adalah persentase. Jadi berapa persen untuk penagihan di tanggal 1 ini, kira-kira berapa persen. Sortingnya 1.630, nantinya dibagi dengan target 1.515. Persentasenya adalah 108. Kemudian kita masukkan jumlah drop, karena di baru tidak ada, kita masukkan di jumlah drop lama yang 4 orang ini. Dropnya 3.200. Nah, jadi secara otomatis untuk kalian 1% ini sudah masuk. Di sini untuk 5%-nya juga sudah masuk. Kemudian hasilnya jumlah debit juga sudah masuk. Karena jumlah debit ini didapat dari kasbon ditambah dengan sorting, kemudian ditambah dengan 1%, kemudian ditambah dengan 5%. Maka hasilnya adalah jumlah debit. Nah, nantinya dari hasil tunai ini didapat dari jumlah debit dikurangi dengan jumlah drop. Ini adalah jumlah pendropan. Di sini harusnya kita tulis jumlah drop. Jadi baru lama jumlah. Sabar. Kita harus buat sini jumlah drop.
Ya, sini jumlah. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini ya. Jumlah dropping baru lama jumlah. Maka hasil yang didapat adalah tunai 1.000. Kenapa tunai 1.000? Karena ada kasbon. Jadi setiap kita lakukan penerapan yang ada kasbon, pasti hasil akhirnya adalah 1.000. Ini untuk tunai di kasirnya biasa 1.000. Kalau tunai di lapangannya ya seperti rumus yang sudah saya buat, jumlah drop dikalikan dengan 6% ditambah starting ditambah kasbon dikurangi jumlah drop, maka didapatlah tunai lapangan atau tunai buku. Kemudian di tanggal 2/14/70 penerapannya baru tidak ada, lama 3, kasbon pakai 1494, starting jadi di sini startingnya saya sudah buat kemarin karena terburu-buru, makanya ada karyawan yang mau tutup buku sementara, makanya startingnya saya sudah buat, hanya saja kasbon sama dropnya yang belum saya masukkan. Untuk penerapannya 3.200.000 juga. $1.595. Dropnya 2 orang. Untuk kasbon paginya tidak ada, jadi tanggal 3 tidak ada kasbon ya. Starting 1430. Drop 1.400.000. Nah, ini hasilnya. Karena tidak ada kasbon, makanya tunainya 114.000. Kemudian di tanggal 4 1.570 kasbonnya tidak ada, startingnya tetap 1605, dropnya 1.700.000. Kemudian tanggal 5 1.570 dropnya hanya 1 orang, kasbonnya tidak ada, starting 1395, dropnya 1 juta. Tanggal 6 tanggal 6 nya tidak ada penerapan ya, hanya penagihan, jadi untuk penerapannya tidak ada. Sengaja saya lewat karena startingnya sudah saya isi ya teman-teman. Ini kemarin untuk tutup buku saya sudah dahulukan isi starting. Tanggal 8 1460 tidak ada penerapan. 1290 jumlah dropnya tidak ada. Kemudian tanggal 15 1460 1305. Kemudian di tanggal 15 1460. Biasanya di sini untuk 3 hari di pertengahan bulan kita tidak melakukan penerapan, jadi hanya penagihan. Penerapannya tidak ada. Startingnya 1305.
karena pendropannya tidak ada, jadi biarkan kosong. Kemudian di tanggal 16 1435 tanggal 16 sudah buka dropnya 3, pakai tidak ada. Starting 1420, jumlah dropnya 1.500.000. Tanggal 17 kasbonnya 670 1305, starting dropnya 2.100.000. 18 1465. Satu 440, dropnya 1.500.000. Tanggal 19 dropnya 1.500.000 juga. Satu 355. Ya, jadi ini hasil penyembelihan dari minggu kedua. Kita taruh pada kolom tengah agar ditambahkan dengan hasil penyembelihan dari minggu ketiga. Hasil dari minggu ketiga ini juga nanti dipindahkan lagi ke kolom tengah. Jadi berjalan sampai pada akhir bulan. Seperti ini. Nantinya dia berjalan sampai dengan akhir bulan. Makanya tujuannya dibuat per minggu. Kemudian di tanggal 22 1550 sebelum pakainya tidak ada, dropnya 1 juta. Di tanggal 23 juga 1.400.000, dropnya 1 juta juga. Di tanggal 24 pendropannya tidak ada, sudah tutup drop ini. Jadi biasanya 5 hari di akhir bulan itu kita sudah tutup drop. 1308 26 kemudian tanggal 27 1320 1175. Kemudian di tanggal 29 1320 juga, startingnya 1.065. Ya teman-teman, jadi inilah hasil untuk starting sementara di tanggal 29, karena untuk tanggal 30 ini nantinya ditambahkan dengan hasil starting sementara ini.
Ini dibuat seperti ini. Di sini saya pasang rumusnya di sini. Ya, hasilnya sama, jumlah tunainya 11.567 sama, jumlah target, jumlah starting juga 26918 sama. Untuk kolom starting sementara juga ini pasang rumus saja. Klik pada starting. Hasilnya sama 26918. Seperti itu ya teman-teman cara buatnya. Kemudian kita lanjut ke resort 2. Cara buatnya sama dan seterusnya. Tanggalnya juga sama. Dua tiga delapan empat. Dropnya 3.700.000. Satu tiga tujuh lima, 496, 2325. Jumlah dropnya 3 juta. Kemudian di tanggal 3 targetnya 1.300.000. Drop lamanya 2 orang. Untuk cashbon pakainya 1318. Starting 1375. Pendropannya 1 juta. Untuk pendropannya lama 1, baru 1. Jadi baru 1 juta, lama 800. Kemudian di tanggal 4 1325. Pendropan lamanya 3, cashbonnya tidak ada. Starting 1415. Dropnya 1.500.000. Kemudian di tanggal 5 1325. Dropnya baru 1, lama 1. Cashbon pakainya tidak ada. Starting 945. Oh ini salah. Pendropannya lama 2, barunya tidak ada. 1 juta. Di tanggal 6 1350. Tidak ada pendropan. 1215. Kalau pendropannya tidak ada, kita masukkan nilai 0 aja.
di tanggal 8 1325 pendropnya juga tidak ada. Satu dua enam lima. Satu 50 di tanggal 16 pendropannya lama 2 responnya 894. Pendropannya 2.200.000. Satu dua empat lima. Tanggal 24-nya 1.095.000. Pendropnya sudah tidak ada di akhir bulan. Tanggal 27 1235 135 juga, dan targetnya starting 1120. Ya, kita temukan hasilnya. Untuk starting sementara 24069. Di sini kita pasang rumus lagi.
dan seterusnya, sampai untuk di resort 2 dan seterusnya sampai dengan akhir. Sekarang untuk yang terakhir, ada 6 resort, jadi kita lakukan penjumlahannya sampai dengan yang terakhir. Untuk targetnya 955, dropnya 3, kemudian 2891, dropnya baru 500. Tanggal 3 1150, sebelumnya tidak ada. 945, dropnya 1 juta. Kemudian tanggal 8 1111, dropnya tidak ada. Tanggal 15 targetnya sama, targetnya 111. Kemudian tanggal 16 targetnya juga masih sama, ini sudah punya 1, itu 300.000. Sini sebelumnya 32.000, ini 1 juta. 549, dropnya 1.200. Tanggal 20 1105, dropnya 1, targetnya 800. Kemudian tanggal 22 940, dropnya 1.4, tidak 8. Tanggal 24 tidak 8. 25 sudah tidak 8. Tanggal 27 startingnya 805, 860. Jadi selesai, untuk secara keseluruhannya sudah selesai. Kita lihat pada keseluruhan rekapitulasinya. Ini adalah keseluruhannya, didapat dari jumlah target secara keseluruhan, kemudian anggota, cash bond, ini adalah jumlah startingnya. Jumlah starting inilah yang nanti jadikan untuk jumlah starting sementara. Nah, ini hasilnya. Jadi ini adalah starting sementaranya. Tinggal untuk hari hanya tinggal kita tambahkan dengan starting hari ini, maka didapat untuk jumlah starting seperti itu. Jadi mungkin itu saja apa yang dapat saya jelaskan lewat video singkat ini. Semoga dapat dipahami dan dapat dikerjakan. Jadi jangan lupa
dukung terus channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya agar channel ini terus berkembang. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mencoba.